Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Karangtengah ingkang dirahmati Allah, Bapak Ibu dari Lazismu PRM, lajeng para tokoh masyarakat Karangtengah lan dusunipun napa niki Pak niki? Sidorejo ingkang kula hormati. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Ibu-ibu sehat? Ini yang belakang ini ibu-ibu atau remaja putri? Dari sini kok kayak remaja putri ya? Semuanya kayak remaja putri itu. Saya kira yang ibu-ibu cuma istri saya ini. Ibu-ibu kayaknya rajin pakai skincare ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum pengajian dimulai, mari saya tuntun doa yang dicontohkan oleh Rasulullah dibaca setiap pagi. Rasulullah setiap pagi memberikan contoh doa minta 3 hal. Nyuwun napa Bu? 3 perkawis, cuman 3, tapi insya Allah niki yang kita butuhkan. Yang pertama minta ilmu yang manfaat. Yang kedua minta rizki yang thayyibah. Yang ketiga minta amal yang diterima. Sudah bisa doanya Bu, Pak? Sampun saged? Nggih pun nek pun saged kula tinggal wangsul. Pun saged toh? Monggo kula tuntun sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita bareng-bareng, bukan saya nuntun tapi kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalam mutaqabbala. Sekarang saya bacakan artinya. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat. Yang kedua, untuk diberikan rizki yang thayyibah. Nanti saya terangkan thayyibah itu apa. Yang terakhir, dan amal yang diterima. Bapak Ibu sudah hafal? Di rumah dihafalkan nggih? Pokoknya teng dalem jenengan ngapalaken ngantos apal benjang nek kula sowan mriki malih kula tes tunggal-tunggal. Siap? Siap ra diundang aku mesti iki. Rasah diundang ndak dites. Riyen wonten Pak, rikala kula tasih bujang riyen ten Wirobrajan, ini Mas Panggung tahu ini. Di Wirobrajan itu ada ustadz nek mulang niku sok ngetes. Coba Pak, ini ayatnya apa? Coba. Terus nek ustadz niku ngajar rada mangkat. Makanya kalau rawani, kok nek ngetes tenan aku mesti rada tindak iki aku. Tindak Bu. Misalipun benjang kula sowan malih kula tes tunggal-tunggal do tindak mboten? Estu niki. Jenengan ngetes dhewe-dhewe mawon setiap pagi baca. Sebab ini yang kita butuhkan, ilman nafi'a, minta ilmu yang manfaat. Napa wonten ilmu ingkang boten manfaat? Wonten Bu, sekarang buka WA, ada berita gini. Ternyata kalau makan tempe itu menjadikan kita semaput. Bar kuwi wedi mangan tempe. Berarti ilmune ora manfaat. Soalnya kan wonten berita yang namanya hoax. Napa Bu? Nek bahasa tulisan itu HOAX. Hoak. Ibu-ibu le do maca hoak. Yang betul yang maca niku hoax. You know what I mean? Pinter. In English is the pronunciation is hoax, you know? Not hoak, you know? Pinter bahasa Inggris kabeh kene iki. Bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, jangan apa-apa pinter. Ibu-ibu bisa ngomong bahasa Indonesia? Bisa. Ngomong bahasa Jepang? Coba, Jepang ngeten. Ya, yang pertama itu, monggo dihafalkan. Ini adalah salah satu sunnah Rasul yang dicontohkan setiap pagi kita dituntunkan membaca itu. Paling boten nek bar subuh Pak, jenengan maos menika. Ilmu yang manfaat. Sekarang banyak ilmu yang tidak manfaat. Orang sing wis meh mangkat vaksin buka WA, habis vaksin terus meninggal. Wah, jadi ragu-ragu, gila. Ada teman saya itu mau divaksin terus tensinya mundak jadi 200. Saking le wedine. Termasuk niku ilmu yang enggak manfaat Bu. Ono neh ilmu niku sing ora manfaat dan menyesatkan. Ternyata umat Islam itu enggak harus sholat 5 waktu. Enggak ada di Al-Quran itu perintah sholat 5 waktu. Nek meng sing ngomong kula niku wong ora pinter. Sing ngomong niku dosen UI Pak. UI niku Universitas Indonesia terkenal. Ada dosen yang ngomong ngawur. Dia mengatakan bahwa orang itu tidak perlu sholat 5 waktu. Di Al-Quran itu tidak ada perintah sholat 5 waktu. Kayak wis tahu buka Al-Quran kabeh wae. Niku wong gitu. Itu kan berarti awake dhewe arep salat dadi ragu-ragu. Berarti itu ilmu yang tidak Semoga yang masuk ke otak kita itu ilmu yang manfaat. Ibu-ibu yang namanya suka makan misalipun pete, ternyata ada tulisan pete bisa menjadikan ibu-ibu gemuk. Wah, terus ada wani. Itu ilmu yang tidak manfaat atau hoax. Yang kedua, minta rizqon thayyibah, rizki yang baik. Nek thayyibah iki mesti halal, mesti manfaat dan barokah. Halal itu dari isi hukumnya, manfaat untuk kita sendiri. Rizki yang tadi sudah diterangkan, Mas apa tadi yang diterangkan? Saya dengar pas parkir itu, rizki itu semua yang bisa sinten sing nerangke wau. Mas sinten mau sing nerangke wau.
Jenengan Mas. Jenengan sing nerangke wau. Rizki niku napa to jenengan? Adek pinter banget ya. Kok jenengan mau sing isi Mas? Aku tadi minder aku. Rizki yang manfaat, rizki yang thayyibah. Rizki thayyibah itu mesti halal, mesti manfaat, mesti barokah. Barokah itu apa? Menambah kebaikan kita. Oh nek aku bar duwe klambi apik iki terus tak nggo ngaji, tak nggo salat, itu sing namanya barokah. Nek bar ndek klambi anyar kok terus maksiat niku rezeki tidak barokah. Nggih. Lajeng yang terakhir minta amal yang diterima. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum pengajian dimulai, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak untuk membaca surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat itu surat ke-41 ayat 30. Monggo Pak, ini Pak Mujono ya? Oh. Salam. Pak Ustadz ngajeng Pak. Nanti saya setengah jam, jangan setengah jam nggih. Lagi ustadznya itu ya Bu. Saya rak yo minder ta. Mari Tat. Awet ganteng iki. Mari saya tuntun surat Fussilat ayat 30. Siap? Nggih. Bapak-bapak ngersakaken ngaji ingkang biasa napa ingkang luar biasa? Luar biasa. Ibu-ibu ngersakaken ingkang biasa napa luar biasa? Luar biasa. Lek luar biasa niku Bismillahirrahmanirrahim. Niku ingkang luar biasa. Ingkang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang pundi? Ingkang biasa. Oh, nek ngaji milih sing biasa, nek dar ya padha aku. Monggo biasa mawon. Le luar biasa mangke teng dalem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu Rabbunallahu Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ingkang ngersakaken ngaji luar biasa mangke katuran tindak wonten griya kula nggih. Mangke tadarus kalih kula. Ingkang ngersakaken ngaji luar biasa mangke innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ngeten nggih. Ingkang ngersakaken tindak griya kula nggih. Kula tenggo kita ngaji bareng. Lah rumah saya biar meriah dengan bacaan Al-Quran Pak. Rumah itu kalau banyak dibaca Al-Quran insya Allah nek coro tiang Jawi niku nek coro tokoh-tokoh aura ini apa toh? Padang, ora bruwet,
Omah niku nek dienggo ngaji niku padang, Pak. Nek ra tau dienggo ngaji bruwet. Auranya negatif katanya. Kalau mboten dong aura ki apa, Ceng? Melu-melu. Ya. Ayat yang saya baca tadi surat Fusilat ayat 30. Surat napa, Bu, Pak? Ayat PR datang panjenengan yang kedua itu. Yang pertama tadi bacaan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, itu PR yang pertama. PR yang kedua, ini lagi wis teko pisanan langsung ngasih PR. PR yang kedua nanti di rumah dibuka surat Fusilat. Surat Fusilat itu surat ke 41 ayatnya 30. PR panjenengan semua. Kersa nggih garap nggih Pak? Ming buka kok. Ning yo maca barang ding mosok ming buka tok. Nggih. Ayat menika surat Fusilat ayat 30 ini menjelaskan salah satu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang tabungan atau investasi yang pasti menguntungkan. Tabungan sing mesti untung. Ibu bapak sekalian, jenengan nabung teng bank nika onten yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Tapi kalau kita beramal kepada Allah, engkang jamin simpanan niku Allah. Jadi kalau kita beramal walaupun kecil mesti dicatat oleh Allah jadi tabungan kita. Allah ngendika wonten surat Luqman, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Coba celuskan Bu. Innallaha aku maca Quran sarungan kowe apal nek kuwi. Tak tandur pari tukule apal. Innallaha mendung tanpa apal to. Nek kuwi mesti apal kuwi. Alah kaya aku barang ya apal to ya. 3 Pak Mujiono dulu udah di MTH jenengan 200 wis tau krungu meneng kan nggih. Pura-pura ora ngerti. Pak Mujiono wis aku iki pengajian wingi nggon MTH itu jenengan ngendi kok meneng mawon Pak. Pura-pura ora ngerti. Ya. Bapak Ibu sekalian kalau hormati, wonten 3 hal, wonten 3 perkawis yang bisa kita lakukan agar kita punya tabungan yang wanjian. Yang pertama apa? Masih ingat Pak Mujiono? Malah ngetes iki. Ustaz kok dites. Cetha isa ya. Ingkang angga setunggal Bapak Ibu sekalian, nek jenengan pengen kagungan tabungan yang berlaku sampai alam kubur, berlaku sampai alam akhirat. Jadi tabungan ini adalah tabungan dunia akhirat. Kalau Rita Sugiarto mengatakan ada pacar dunia akhirat, ini tabungan dunia akhirat. Lah napa mawon ora angel Pak. Tabungan niku 3 ora angel syarate kersa. Syaratnya mau. Tabungan 3 hal ini mahal, ora angel syarate namung kersa napa boten. Nek jenengan kersa insyaallah gampil. Apa tabungan yang pertama setelah yang satu ini? Yang pertama adalah kebiasaan yang baik. Jadi tabungan yang mahal niku Bu, yang pertama adalah kebiasaan atau pakulinan. Betul nggih? Basa Indonesia ini kebiasaan, basa Jawane pakulinan, bahasa Inggrisnya habit.
habit, you know? Basa Jawane pakulinan, bahasa Indonesiane kebiasaan, bahasa Inggrisnya habit, bahasa Arabnya akhlak. Napa, Bu? Berarti ibu-ibu nanti kondur, oh jebolnya akhlak. Akhlak itu kan hal yang menjadi kebiasaan, Pak. Kalau Ibnu Miskawai mengatakan, apa itu yang namanya akhlak? Akhlak itu kebiasaan yang otomatis. Nek wong akhlaknya ngomong elek, akhlak jelek, ngomong elek, krungu apa-apa sing disebut elek, Pak. Duer, jangkrik. Duer, jaran. Itu pakulinane. Neng nek ibu-ibu di sini duer, astagfirullahaladzim. Wah, innalillah, Allahu Akbar. Itu adalah kebiasaan otomatis. Itu kata Ibnu Miskawai. Antek kleru aku nyebut. Jadi kalau ibu-ibu terbiasa nyebut nama Allah, terbiasa ngaji, terbiasa zikir, ana napa kemawon sing disebut Allah. Kula sampun nate matur Pak wonten pengajian dulu malam 27 atau Pak Gerto. Dulu pengajian yang ajak itu malam apa? 17. Tasih nika Pak. Tasih. Ya ora apa-apa ngundang aku ora apa. Aku ora diundang ora apa kok. Ben karepmu. Awas nek ngundang. Ya gelem sih. Masa terus ra gelem. Aku wis ora diundang kok nang pengajian 17-an. Ya ora apa-apa, terserah. Ana ustad kok mutung. Kebiasaan yang baik. Saya pernah matur di pengajian di malam atau 27 malam atau 27? Malam. Masih jalan ya? Hebat tenan, legend kuwi. Kula sampeyan matur, nek wong takwa iki apapun yang ditemui yang disebut Allah, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, jenengan nek pengen sambat oleh Pak sambat niku, tapi disebut ditambah kata-kata ya Allah. Dompetku nipis, ya Allah. Boyokku pegel, ya Allah. Sikilku asam urat, ya Allah. Bojoku galak, Masya Allah. Itu makanya itu menjadi kebiasaan. Ini yang pertama. Kebiasaan yang baik akan menjadi tabungan yang mahal, yang akan berarti panjang. Niku miturut ngendikanipun Rasulullah lho, boten saya lho. Rasulullah ngendika wonten hadis riwayat Bukhari. Idza maridol abdu au safara kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman sohihan. Hadis riwayat Bukhari. Nanti ibu-ibu pengen mendengarkan lagi silakan buka YouTube channelnya PRM Karangtengah atau buka YouTube channel saya Bu. Aku nyanyi Karangtengah aku. Ada nanti jangan buka YouTube kemudian grab YouTube itu video-video Pak. Daripada nonton sing liane mendung tanpa udan apa-apa, mendingan makin buka YouTube saya. Ahsan Jihadan, ada YouTube-nya. Lah, idza maridul abdu menawi wonten kawulanipun Allah ingkang sakit gerah. Kalau ada hamba Allah yang sakit, idza maridul abdu au safara atau sedang bepergian, musafir, tindakan. Kutibalahu mislu makana ya'malu mukiman sohihan, dicatat bagi dia amalannya seperti kebiasaan dia saat sehat, saat di rumah tidak bepergian. Artinya begini Pak, dalam contohnya, ibu-ibu, bapak-bapak punya kebiasaan sae napa misalipun? Apakah bapak-bapak ibu-ibu di sini setiap habis maghrib ngaji? Baca Al-Qur'an? Dereng, boten ampun ngendika boten, dereng. Tapi mesti sudah ada ya. Misalnya ada seorang hamba, wonten kawulanipun Allah niku setiap habis maghrib mesti ngaji.
mesti baca Al-Quran. Niku wajib, bertahun-tahun sudah lama itu pokoknya bar maghrib mesti ngaji. Termasuk hari ini, ibu-ibu setiap Ahad pagi ngaji, bapak-bapak setiap Ahad pagi ngaji. Ini muter Mas Panggung. Jadi di sekarang tengah gantian gitu. Oh, yang minggu depan di mana? Masjid Al Barokah. Dulu mini, sekarang sudah gede. Dulu kan mini Al Barokah, sekarang udah gede, jami. Nah, ibu-ibu punya kebiasaan setiap Ahad pagi ngaji. Nah ini contohnya. Kemudian satu saat ibu-ibu nyuwun sewu, kula dongake sedaya sehat nggih. Yang hadir pada hari ini saya doakan sehat, panjang umur, manfaat, rezekinya lancar. Tiba-tiba neng kan kita nggak tahu ya, ade dongane niku semua aja tiba-tiba diparingi ujian sakit. Neng niki namung contoh loh, nek donga kula datang panjenengan tetap sehat. Kok suatu saat Ahad pagi sakit, tidak bisa ngaji, panjenengan masih dicatat pahalanya seperti saat sehat. Jadi ngeten lho Pak. Oh, ibu iki lara, gerah, ora iso ngaji. Kok ngaji nong lameng epleh-epleh. Ora iso ngopo-ngopo. Allah nyatat ibu ini setiap Ahad pagi ngaji. Jam 5:30. Undangannya 5:30 kalau kaget itu Mas Panggung 5:30. Aku lagi adus iki. Lah kok suatu saat gerah atau sakit sehingga tidak bisa ngaji, Allah mendhawuhi memerintah malaikat iki dicatet kaya biasane. Loh niku to Pak. Jadi kita itu nabung itu sekarang adakah yang umurnya sudah 50 tahun ke atas di sini? Enggak ada, alhamdulillah. Semuanya 50 tahun ke bawah. Jadi saya panggilnya adik-adik sekalian yang saya cintai karena saya udah 54. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian itu sudah 50 tahun ke atas, nek coro bahasa kesehatan 60 tahun ke atas itu manula. Belum ada ya? Belum ada, alhamdulillah. 50 tahun ke atas ada 50 tahun ke atas? Belum ada. Semua 40 tahun ke atas. Kalau kita sudah 50 tahun ke atas kok masih sehat, masih segar bugar, segera nabung kebiasaan baik Pak. Ampun ditunda-tunda. Misalnya pun betul saya ngel-ngel Pak. Pokoknya aku setiap subuh sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rasa saya ngel-ngel. Rasa saya wah umroh dan apa sedekah sing saiki dimulai dari yang mudah dulu. Misalnya ada Pak wonten surat Az-Zariyat ayat 18 Allah ngendika salah satu tanda orang yang bertakwa seperti apa? Enggak sulit kalau mau. Allah ngendika wabil ashari hum yastaghfirun. Surat Az-Zariyat ayat 18. Enggak PR ini, cuman kalau mau buka ya silahkan. Udah PR kokean. Apa tanda orang yang bertakwa itu Pak, Bu? Yaitu di waktu sahur atau sebelum subuh banyak membaca istighfar. Gampil? Napa gampil? Nek ada sing minimal, ini paket minimal. Paket minimal tuh paket yang paling murah. Nek coro nong fried chicken kayak menggur sayap cilik. Paket minimal paling boten nek jenengan wungu sare niku membaca istighfar 3 kali. Sebab dalam bahasa Arab kalau 1 itu mufrad, kalau 2 itu tasniyah, 3 itu jamak, 3 ke atas itu jamak. Jadi kalau banyak membaca istighfar itu minimal 3. Ini mosok yang ngirit toh? Wong jenengan nek dahar sebenarnya kalau menurut ahli gizi Pak, orang itu makan nasi 2 kali sehari udah cukup. Ning kan ibu-ibu pas kan esok
awan, sore ije tambah ngemil telo, jagung, kentang, ngemil karbohidrat kabeh. Jadi monggo Bapak sekalian, paling mboten jenengan nek wungu sare cepet-cepet banyak membaca istighfar. Abot napa mboten? Nek kanggone wong 50 tahun munggah, abot napa abot? Abot napa mboten, Pak? Abot 60 tahun wae jeh kiat nggih. Nek Pak Giarto niku pinten Pak yuswane? Pak Sugiyo. Jenengan niku yuswane pinten, Pak? 27. Alhamdulillah. Dek Sugiyo. 27. Oh, 27 dibalik. Berarti jenengan lahir tahun pinten, Pak? Wow. Rada dirahasiakan barang. Aku yang ngerti tak etung kok 2022 sudah 72. Monggo Bapak sekalian, panjenengan pokoknya begitu wungu sare jenengan cepet astagfirullah. Yang 100 sare malih ya wudu, ya sholat lah, mosok paket minimal. Ya tambahilah, jenengan darmon wis ana sambel, wis ana lawuh, ana sayur, krupuk endi? Wis golek kok sambel endi? Mosok ngibadah enggak nyari bonusnya? Ya wungu sare, istighfar, terus napa Pak? Wudu, terus sholat, baca Al-Qur'an, Pak. Monggo Pak. Pokoknya sekarang kula pesen dateng Bapak sekalian ingkang yuswanipun sampun 50 munggah, sing 40 tahun midun ya nek arep ngalapake monggo nek raya karepmu. Wong meninggal kira urut umur. Kok nek 50 munggah kowe mati piye? Syukurin lo. Iki malah monggo yang sekarang masih sehat segera punya kebiasaan baik. Sesone awake dhewe iki Allah paring ujian apa sakit apa es uzur ora gelo. Wah ngerti yo aku mbiyen pendak esuk ngaji yo, ngerti yo pendak esuk tangi esuk istighfar yo, ngerti yo aku pendak esuk sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Soalnya Allah Rasulullah ngendika rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ada lagi Pak, bacaan ini pengajian sampai jam berapa? 7. Padahal saya mau menerangkan 3 hal. 3 hal ini karena 1 hal itu 1 jam. Berarti 6, 7, 8, 9. Sampai jam 9 ya Pak. Terus berarti siap? Gayane. Kuping gayane kula. Ada lagi Pak, kula matur di yang sudah saya share, ada bacaan yang sangat mahal. Bacaan ini mahal. Rasulullah ngendika kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, ngucapke ora angel. Sakilatani fil mizan akan memberatkan timbangan amal soleh kita besok. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah yang maha Rahman. Nek Allah cinta itu salah satu cirinya apa? Doa kita dikabulkan. Apa 2 ucapan itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil. Coba dibaca Pak. Oke. 2 kali lagi. Ini monggo diamalkan Pak. Ini karena apa? 1, lesan kita akan ringan. Ringan berucap yang baik, tapi berat kalau berucap yang jelek. Saat ini kalau nek delok apa teng sosial media ini ya tadi Pak, yang keluar itu ya mendung tanpa udan, aku mau cokoran sarungan,
Tak tandur pari, aku lagi sayang-sayangnya ditinggal. Alah. Wong sing paling tak sayang. Nah, ini monggo Bapak Ibu sekalian, ini apakah ringan? Ustadz saya waktu di Madinah itu, saya lupa siapa Ustadz dari Indonesia yang di Madinah itu ngendika, banyak orang yang tidak mengamalkan Pak. Ini Pak Ustadz Firanda. Jadi waktu tahun 2016 saya di Madinah itu Ustadz Firanda itu ceramah di Masjid Nabawi. Ini ringan. Ada orang yang ngene iki, gene wong ming golek swarga kok gampang, ringan. Nyatane ora do. Nah, makane nek sing kowe maca Quran sarungan mau ora ana pahalane ning do apal. Nyatane apal. Buih jadi permadani apal. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani? Itu hafal. Wah, aku ya hafal kok. Nyatane gampang ning tadi, makanya syaratnya adalah kersa napa boten. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu nggih punya kebiasaan baik nggih. Tadi yang kita baca di awal pertemuan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kemudian istiqomah. Istiqomah niku ajeg, Pak. Termasuk nek ngamal yo ajeg. Ora ming kala. Nek ngamal niku ajeg. Sinaosa panjenengan ming sekedar zikir, sekedar pengajian, tapi ajeg, Pak. Ajeg ki angel lho. Ning nek jenengan ajek niku Allah akan maringi 3. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Sing pertama, malaikat niku diwelingi karo Gusti Allah ngomong karo wong kuwi mau sing istiqomah. 1, alla takhafu, ojo gampang khawatir, ojo gampang was-was. Ibu-ibu sekarang kan khawatir Pak karena harga minyak. Saat menika minyak berapa Bu 1 liter? 18. Kok wingi bojoku tuku kok 20 ya? Bu, kelarangan Bu. Kok wingi kowe ketuku 20. Iki bojo kula wonten teng kene jare tuku nang warung 20.000 sak liter. Jaluk Bu. 20.000 jaluk Bu. Ate hitung men. Jadi ibu-ibu mesti berita besok harga minyak naik. Wah, ibu-ibu langsung do nyerbu nang toko-toko itu. Bodi serbu, ana sing nyimpen barang, nyimpen antek mambu ra ngerti. Itu kita itu gampang khawatir Pak. Sekarang era sosial media iki krungu berita beras munggah, minyak munggah, sing mlorot ming batokmu kuwi. Ini yang pertama, Allah takhafu. Ning nek jenengan ajeg kagungan timbang, kagungan kebiasaan baik. 1, Allah takhafu, Allah akan paring hiburan, pesannya lewat malaikat Pak. Malaikat mesti menyampaikan Allah takhafu, ojo kuatir, ojo gampang kuatir, wala tahzanu, ojo susah. Wong iki kena musibah mesti susah Pak. Nek nek cerak karo Gusti Allah, kesusahan itu saya akan saya lerem. Yang terakhir iki Pak, janjine Allah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Padha seneng-senenga kanthi swarga sing dijanjikan Allah. Swarganipun Allah niku wonten teng donya yang disebut dengan surga dunia. Dulu Elvi Sukaisi kan pernah mengatakan lagu surga dunia, alangkah indahnya dunia ku rasa. Ampun sah goyang ibu-ibu, tak goyang barang. Surga dunia. Artinya gini, ketika kita berbuat baik, Allah membalasnya di dunia juga Pak. Yang kedua, surga di alam kubur. Jadi sok nang alam kubur niku nek amale akeh ya padang. Dulu waktu saya SD itu guru SD saya menerangkan begini, guru saya SD itu. Saya di SD Muhammadiyah Kedung Banteng, Moyudan, Sleman Bu saya itu. SD-nya desa pelosok. Karo Sidoarjo niku desa malih Pak. Niku desa kula. Pokoke plosuk. Jenengan dereng tahu to teng Moyudan Sleman? Desa niku Pak. Niku asal kula.
Saya sampai SD lulus, SMP kemudian pindah ke kota dong. Pindah ke Wirabras. Guru saya nerangkan seperti ini, Pak. Sesok nang alam kubur iku nek amalmu oke, lampumu padang. Nek amalmu sithik, lampune ya bleret. Nek ra ndek amal gelap gulita itu. Oke. Gue pinter Bapak. Kalau nek nang alam kubur niku nek jembar, nek amale akeh ya jembar. Jadi alam kubur niku alam yang elastis, Bu. Elastis niku apa to? Iso elastis itu kaya karet lho, Pak. Iso dawa, iso mungkret. Niku jadi alam kubur itu alam elastis. Seperti tergantung amal kita. Nek amale apik ya ombo, nek amale sithik ya sempit. Dulu guru saya menerangkan seperti itu, Pak SD. Guru SD mudah-mudahan jadi amal jariah beliau. Ini yang pertama. Makanya termasuk yang besok yang terakhir niku yang paling membahagiakan di akhirat karena walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa ning uang-uang do milih donya bal tu sirunal hayatad dunya iku ana duit anu haram nek kowe njikuk dadi dosa ning nek kowe mencegah jadi pahala tekan akhirat aku milih iki wae kok milih sing saiki lah orang banyak milih kenikmatan sesaat Pak orang mikir sing dawa lah niku yang tadi makanya mari kita istiqomah yang kedua Pak ini yang pertama tadi ya yaitu kebiasaan baik makanya saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri juga Pak nek wis 50 munggah kok ijih sehat segera punya amalan sunnah ajek harian jadi harus punya Pak kita itu amalan sunnah yang ajek harian jenengan sampun nate pirsa nama Utsman bin Affan Utsman bin Affan itu orangnya ganteng, gagah, pinter, pernah jadi khalifah, tawadhu, Pak rendah hati Pak. Wes tahu jadi khalifah itu ya semacam presiden lah. Nek ming kaya kula tawadhu itu biasa Pak. Tapi Utsman itu pernah jadi khalifah kaya, ganteng. Nek cara Karang Tengah ya sapa ya sing kaya, ganteng gitu tuh. Pak Sugio apa ya? 72 tahun ije kaya wajahnya kayak Mas Aldebaran. Mbak Adin enggak diajak, Pak? Diajak enggak, Pak? Ibu teriak, "Oh, Ibu Andin." Jadi kalau sudah 50 tahun kok masih sehat tuh harus punya amal soleh sunnah harian. Tadi Utsman bin Affan pernah ngendika Pak, satu hari yang buruk dalam hidup saya adalah ketika satu hari tidak membaca Al-Quran. Lah jenengan setiap hari maca Al-Quran mboten? Maca nggih? Ojo kalah karo Utsman bin Affan, jangan kalah sama Mas Aldebaran itu tadi. Mas Aldebaran dari Karang Tengah. Ikatan Cinta versi Karang Tengah. Yang kedua, apa sih tabungan yang panjang yang kedua yaitu mengajak orang lain berbuat baik. Ngajak konco sedulur minimal keluarga, Pak. Ngajak orang lain berbuat nek awake dhewe apik iki aja apik dhewean, ajak konco. Nek kita sudah menikmati ibadah, ajak orang lain menikmati juga. Ibu-ibu sudah ajak sholat malam misalipun. Kemudian ibu-ibu merasakan nikmatnya. Jebulno nek sholat bengi ajeki yo nikmat yo. Jebulno nek zikir ajeki yo enak yo. Jebulno sedekah ajeki yo nikmat yo. Jenengan ngajak orang lain Bu, ojo dinikmati dhewe. Sama kan kita kalau punya makanan, jenengan kagungan dele, kagungan jagung, gedang, kan dibagi-bagi tetangga. Oh, aku ki seneng
makan gedang, ning akan lebih nikmat kalau saya bagi-bagi ke orang lain. Kita makan secukupnya, kemudian tetangga dikasih. Saya itu paling seneng bertetangga dengan petani, Pak. Nek bertetangga dengan PNS kita tak seneng kula. Nek petani ki apian kok, Pak. De jagung niki, Pak, kula panen jagung. Kita ikut merasakan jagungnya. Niki, Pak, kula panen gedang, dikasih gedang ning PNS rapelan. Meneng bae. Niku aku loh, bukan yang di saya. Orang PNS niki, Pak, kula rapelan, untuk bagi-bagi ngono ya. Nek petani kan begitu. Biasanya nek panen jagung napa pisang nggih kula purun lho, Pak. Wonten Kang badhe panen niki ono mangga, pisang iki pas rawuh ya iki ya. Jadi Rasulullah ngendika wonten hadis riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Iki hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmidzi. Sapa wonge sing mengajak kebaikan, maka baginya pahala seperti yang melakukannya. Di riwayat yang lain tanpa mengurangi hak yang melaksanakan. Paling boten ibu-ibu, Bu, ibu-ibu nek jenengan sholat ya putrane dijak. Makanya ibu-ibu itu kan, saya yakin ibu-ibu kan biasanya kan nek ngajak putrane sholat, ngaji, sinau kan greteh, juweh, neng gamble ibu-ibu itu gamble HP loh, Pak. Itu saya itu, ini ibu saya, itu saya ikut, Bu, yang pakai kerudung hijau. Hai gadis berkerudung hijau. Itu istri saya, Bu. Kenapa, Bu? Malu. Nanti di rumah aja, sayang. Kalau ibu-ibu itu, istri saya itu tiap pagi, Pak, setiap subuh mesti bengok. Ayo sholat sunah sik. Kemudian sholat subuh, bar kuwi aja turu, ngaji sik. Wis tiap pagi, Pak. Jadi istri saya itu yang gambleh. Kata, Bu, Neng, aku cinta karena kamu gambleh, Bu. Kalau kamu nggak gambleh, aku nggak cinta, Bu. Termasuk ngelengke kula. Setiap pagi ibu-ibu, saya yakin nggak hanya istri saya. Ibu-ibu di sini juga tiap pagi, ayo dot bangun subuh, jamaah, ngaji, begitu ya, Bu ya. Niku sing luweh telaten memang ibu. Jadi nyuwun sewu, Bu, nek anak sakit sing pertama kali repot bapak napa ibu? Ibu. Nek anak loro sing repot bapak napa ibu? Anak mogok sekolah ra gelem sinau, sing ngereh-reh sapa? Ibu. Sing kerep nesu ya? Oh ya wes, tenang mon Bapak. Bapak tenang mon, Pak, tenang wae. Pada saatnya mereka akan terjebak. Ibu, dari sing nesu ibu. Ini kan latah namanya. Ibu-ibu ampun bosen, Bu, ngelekke putrane ngaji, sholat, sinau, sedekah. Ibu-ibu ampun bosen, Bu. Wah, bocah dikandani bola-bali ra gelem ra apa-apa, Bu. Kok dibaleni lek gableh, Pak. Kalau sampun nate ngisi pengajian, Pak. Ngisi pengajian di salah satu SD Muhammadiyah, wali murid ngisi pengajian tentang psikologi anak. Jadi kalau niku elek-elek dulu kuliah psikologi, Mas, panggung. Walaupun kurang ganteng gini, saya cukup psikologi. Teman-teman saya itu ganteng, cantik. Di TV itu orangnya psikolog mesti cantik, ganteng. Yang enggak ganteng cuman saya. Alhamdulillah. Bapak beliau nggih. Pakai dong kacamatanya, Pak. Jadi ada yang tanya seperti ini, Bu, ibu-ibu. Mas, Pak, kaya rumah aku jenom wae aku iki. Pak, gimana caranya saya nasihati anak sekali terus jadi? Le ngaji, le sinau, le maca Al-Qur'an, terus dikandani pisan terus dadi ngono. Waduh, Bu, kula mboten saged dalem. Nek ibu-ibu itu ngandani ming pisan rugi. Wong amalane jenengan ki setiap hari ngam tadi kok, Bu.
Amalannya ibu-ibu itu paling besar karena apa? Karena greteh, juweh. Aku ora ngomong loh. Nek ibu-ibu ora greteh, ora juweh, niku ya ora dadi, Bu. Nek jenengan ngandani bocah saiki kok rong manut rapopo, Bu. Ampun kecil hati, siapa tahu besok ketika sudah dewasa dia memahami. Karena apa? Waktu kecil ini waktunya ngeyel. Kok ibu-ibu, kok bocah-bocah, lah wong ibu-ibu berarti kandhane ngeyel kok. Ibu-ibu ampun sok ngrasani nggih, ngrasani itu bisa mengurangi amalan kita, Bu. Ngono ki. Lah kek wae ustaze ngomong metu, sapa tahu ustaze mau wis ora bagus, elek. Mbok ganti Pak Solihin sing ganteng ijeh imut ngono. Kan wingi Pak Solihin toh. Ijeh imut, ganteng. Nek Pak Solihin pemain sinetron wangun, nek aku pemain sinetron paling dadi tokoh antagonis. Jadi penjahat, jadi Iqbal. Kok udah hafal? Ya, bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak ngelek ke ibu-ibu, ibu-ibu ngelek ke bapak-bapak itu tugasnya didik keluarga. Ibu-ibu ini udah tiap hari rawo Pak kula niku Pak dinasihati orang tua zaman SMA, zaman kuliah ngeyel Pak. Zaman saiki wis duwe anak lagi paham aku. Betul ya mbiyen nasihati bapakku ki. Betul ya mbiyen nasihati ibuku. Kula lagi paham bacan kula duwe anak, Pak. Jebulno didik anak ki ora gampang ya. Mbiyen kok aku ngeyel ya. Saya sekarang baru paham, Pak. Kula niku zaman kuliah nek lunga adoh ra pamit dilokke ibu le, mbok nek lunga ki pamit, ibu iki kuwatir ya. Pamit ngopo to? Kuwi adab lho, Le. Kula gah nek pamit ra entuk kok. Adoh kula pun SMP niku pun tahu Pak numpak sepeda tekan Perang Titis saka Wirabrajan. Ora pamit, nek pamit ra entuk kok. Kula niku bacan gede ya waktu saya kuliah, saya KKN di Purworejo niku naik motor Pak. Mbok ngebis wae to, Le, nek motor bahaya ngono. Gede wis tuwek kok dikawatiri. Jebulne aku saiki duwe anak kuliah ya kuwatir. Aku ora biyen jebulne aku ya iya. Padahal aku bapak-bapak. Lah niki makanya ibu-ibu nek ngandani saiki ra dadi rapopo. Suatu saat mungkin nyuwun sewu, justru ketika kita sudah meninggal, anak-anak ingat nasihat kita. Jadi harus dinasihati dengan cinta. Itu makanya ampun bosen ngajak kebaikan. Ibu-ibu ngampiri koncone, ayo pengajian. Ngampiri niku juga bagian dari ngajak kebaikan. Allah ngendika wonten surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran 104. Enggak PR nih Bu. Ora PR nek ane buka ya alhamdulillah. Ali Imran 104. Dan jenengan ki kelompok orang yang ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, apa di belakangnya wa ulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Misalnya pun kula niki optimisme saya, husnudon saya. Aku nek PR ibu-ibu buka surat Fusilat ayat 30 itu raketang siji loro mesti ngono sing buka engko iki. Saya yakin iki. Raketang siji loro 4 5 6 7 8 9 10. Jenengan buka niku juga saya dapat pahala. Makanya monggo ampun bosen ngajak kebaikan, nggih. Yang terakhir. Sebelumnya sampai kudune tekan jam 09.00 ning gandeng kula niku guru sing apian bali gasik. Nek guru bali gasik niku seneng e. Nek murid itu seneng lho Mas Panggung. Nek bali gasik seneng lho. Jadi ampun tambah-nambah jam. Yang terakhir adalah mendidik anak yang soleh.
Orang mendidik anak yang saleh itu tidak akan pernah merugi. Rasulullah ngendika idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Kalau anak Adam kita itu sudah meninggal, sudah mati, sudah sedo, semua hitungan amal itu ditutup, kukutan. Amal iki kukut, amal iki kukut, amal iki kukut ditutup semua. Hitungan buku catatan amalnya itu semua ditutup kecuali 3 amal yang masih dibuka dan ditambah terus, dicatat terus. Satu apa? Sedekah jariyah. Masjid niki swadaya napa bantuan niki? Swadaya. Berarti masyarakat Sidorejo niku pun sudah punya tabungan. Tapi by the way, kayaknya dulu saya pernah di sini ya Pak, pengajian ya Pak Segia ya. Pernah kalau nggak salah saya, makanya tadi nggak begitu asing ini masjid ini, pernah ke sini dulu malam-malam itu. Jadi yang panjenengan dulu nyumbang sak kotak napa? Tegel 2 kotak, 3 kotak. Lah monggo ingkang badhe sakniki niki Al Barokah juga bangun nggih Pak Mujio nggih. Kepun napa? Wis sampun to. Ya wis lah. Salah men. Wingi ngomong ora wingi. Jadi monggo termasuk untuk amal jariah itu dulu saya waktu itu masjid tapi termasuk untuk hal-hal yang untuk bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya jangan mewakafkan sedikit untuk jalan. Kalau pirang meter diambak, ibu-ibu nek kagungan mergi pinggir jalan niku rodok longgar, Pak ampun malah melonjong. Bangun pager melonjong dong dalane wong niku pun melanggar hak orang. Nek perlu pager iku rodok mundur. Nek ana wong arep atret, wong menggok barang iki aman niku jenenge namanya sedekah. Ana wong di daerah sana di antah berantah niku ada seorang tahu agama kok gawe pager kok meloncong nang dalan iki. Iki wong ngerti agama lho, iki karepe piye iki malah melanggar hak. Kudune kan ade malah sing rada mundur ngenehi wong ben rada longgar. Jenengan nek parkir nggih ampun ngentekke dalan. Parkir ngentekke dalan kudune kan ade longgar niku. Yang pertama, sedekah jariyah. Itu amalannya masih secara terus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ibu bapak sekalian, ilmu ini mboten kudu filsafat, matematika, IPA, mboten Bu. Ilmu jenengan ilmu sederhana, ibu-ibu ngajari putra-putrinipun nyambel. Ibu-ibu teng niki pinter nyambel mboten? Bu Sugio pinter nyambel mboten Bu? Ra percaya aku ora ono buktine kok. Nek ono buktine percaya aku. Mari kita buktikan Bu. Panjenengan nyambel diajarke dateng putra putri ini pun. Adalah putra putri ini pun jenengan niku sok nek nikah bisa membahagiakan keluarganya, membahagiakan anaknya dengan sambel itu ilmu yang bermanfaat. Itu juga bernilai mahal. Bapak-bapak ngajari nukang putrane le carane masang lampu ki ngene, masang keran itu juga manfaat, Pak. Kula niku termasuk le iso masang keran telat. Biyen zaman cilik ra diajari lho bapakku. Soalnya bapak kula niku kiai, Pak, mboten tau nyekel alat. Ra diajari aku telat le iso niku. Niku ilmu yang manfaat. Ini monggo putra itu diajari. Yang terakhir jelas tadi anak yang soleh yang bisa mendoa. Nek jenengan pengen putranipun dadi soleh, jenengan dadi contoh yang baik. Kak Seto ngendika 1 kali contoh lebih manjur, lebih jos yang Jawi ngendika daripada 1000 kali nasihat. Jadi monggo banyak memberikan contoh. Yang tadi kemudian nek jenengan pengen didongake putranipun ning kudu ndongake, jangan berharap anak mendoakan kalau jenengan tidak pernah Mari yang terakhir saya tuntun doa untuk anak cucu kita, contoh dari Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin
Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim, Pak. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh soleha. Monggo ibu-ibu tiap habis sholat Rabbi habli minas sholihin. Di jalan balik nganggur Rabbi habli minas sholihin. Ternyata terbukti, Pak, putra-putri Nabi Ibrahim banyak yang soleh soleha. Ismail, Ishak, Isa. Rasulullah dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jenengan nek punya anak yang soleh, amal jenengan panjang. Setiap putra panjenengan beramal soleh karena didikan panjenengan, jenengan akan dapat bonus tambahan pahala. Niki makanya investasi atau tabungan yang tidak pernah rugi. Satu apa Pak Bu? Kebiasaan yang baik. Dengan cara kita punya amalan sunnah yang harian. Yang kedua, mengajak kebaikan. Nek duwe barang baik ngajak-ngajak wong liya. Yang ketiga yaitu apa Pak? Mendidik anak soleh. Bapak Ibu yang hormati, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa PR saya dikerjakan. Suatu saat saya timbali sekali pas panggung, kulo tes 1 per 1. Harus mencapai KKM. Apa KKM ini Mas? Ketuntasan kane apa ngarepe? KKM kane ngarepe apa? Kriteria ketuntasan sing Pak Guru hafal iki. Nggih. Minimal jenengan tadi 1 hari punya 1 kebiasaan baik. Niku KKM-nya pelajaran hari ini, KKM-nya minimal panjenengan 1 hari punya 1 kebiasaan baik. Syukur-syukur jenengan kersa habis maghrib, habis zuhur, habis subuh ajak membaca Al-Qur'an. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.